Kali ini saya melihat Kaisar, dan bahkan 10 Raja Ilahi datang ke sini secara langsung. Sehingga Qin Yichen berbicara dan tertawa pada saat yang sama. Tetapi juga harus ditutupi dengan hati-hati. Berjalan di Imperial Palace dan menyaksikan kekuatan Dongman. Jika terpapar di sini, dia tidak bisa kabur sama sekali. Kehebohan seperti ini di kubu musuh, tidak terasa. Lebih besar dari aula besar Kaisar Agung. Qin Yichen akhirnya melihat bayangan Tuhan yang disembah dengan kagum oleh orang barbar timur. Bayangan dewa itu, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, hanyalah sebuah inkarnasi. Tetapi hanya berdiri di aula besar. Itu mencekik Qin Yichen. Untungnya, dia sekarang berada di mata bayangan dewa itu, pahlawan heroiknya, dan pesta masa depan. Sampul bukunya sangat seremonial, dan bahkan dapat dilihat bahwa orang barbar timur menganggapnya sebagai kemuliaan tertinggi. Meskipun Qin Yichen tidak masuk angin, dia juga harus memberi hormat. Adapun mereka yang bersumpah bahwa mereka akan melemparkan kepala dan darah mereka ke Dongman di masa depan, Qin Yichen akan terlempar dari pikiran mereka ketika mereka meninggalkan istana kekaisaran. Tidak, buang saja mereka dari kepalamu. Aku tidak menunjukkan kakiku. Keluar dari istana kekaisaran dan mengenakan jubah-jubah khusus yang diberikan oleh Kaisar Dewa. Qin Yichen diam-diam menghela nafas, tetapi takut apa yang harus dikatakan kepada Ziyun. Bahkan ketika saya melihat Kaisar Dongman, Qin Yichen harus menjaga detak jantung dan napasnya tetap stabil. Karena inkarnasi Kaisar dan visi Raja Ilahi, para dewa rumah dan semua pihak, hanyalah gangguan pernapasan dan detak jantung. Mereka tidak dapat lepas dari kesadaran mereka. Kemudian mereka bertiga berkumpul naik turun di Dragon Rache dan kembali ke mansion. Qin Yichen menemukan alasan untuk mundur dan mengeluarkan Dragon Crystal dari darah naga. Itu memang darah Dewa Naga. Qin Yichen mengangkat telapak darah naga, dan perlahan meminumnya, membiarkan darah naga itu mengalir di tulang. Sayangnya darah tripod ini masih terlalu sedikit. Mungkin Ziyun bisa mendapatkan banyak peningkatan, tapi untuk dia yang sudah membangkitkan 60% bloodline, efeknya akan minimal. Lagi pula, seperti yang dikatakan Hong Lian, semakin mundur bloodline, semakin sulit untuk bangun. Jadi Qin Yichen awalnya bermaksud untuk memberikan darah naga kepada Ziyun, tetapi masih ditolak oleh Ziyun. Alasannya sama seperti sebelumnya. Setelah darah bos Ragon murni, saya akan langsung menyerap darah Anda. Darah naga Qin Yichen tidak berdaya dan hanya bisa menerimanya. Tetapi untungnya, kali ini, perjalanan ke timur sangat brutal, dan mereka tidak menanggung risiko kematian kapan saja, dan keuntungannya juga besar. Xin Wei, puncak keabadian emas yang telah menutup gerbang kokoh. Qin Yichen juga bertanya kepada Lu Huazun kapan harus kembali ke perlombaan naga. Lagi pula, naga tersembunyi kota kekaisaran dan harimau yang berjongkok dapat dipukul secara tidak sengaja kapan saja, atau lebih aman untuk Dragon Rache. Bahkan Qin Yichen siap untuk kembali ke Dragon Rache dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Yu Huazun berkata bahwa itu akan segera datang. Tetapi anak-anak kecil di bawah sudah lama tidak pernah ke kota kekaisaran, dan ingin menjadi gila untuk sementara waktu. Qin Yichen memikirkannya, tetapi tidak menolak, terus mundur. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa beberapa hari kemudian, ada ruang di mana cahaya ilahi memadat. Bayangan dewa yang akrab duduk bersila, dan ruang bersinggungan dengan pernafasan dan pernafasannya. Dari waktu ke waktu, ada ribuan bayangan dewa yang berlutut di bawah cahaya ilahi. Bayangan ilahi ini persis seperti pujian Qin Yichen di aula besar istana kekaisaran, tetapi penuh dengan nafas, tetapi tak terduga. Karena ini adalah tubuh sebenarnya dari Kaisar Dongman. Tubuh sejati ini telah mundur selama bertahun-tahun, karena meskipun dia adalah penguasa Dongman, begitu dia tertinggal dari ras iblis dan keberadaannya yang sama, konsekuensinya dapat dibayangkan. Ini juga merupakan check and balance antara keberadaan puncak di alam semesta ini. Tetapi pada saat ini, Dewa Kaisar membuka matanya sedikit, dan dalam cahaya siluet perlahan berkumpul. Raja Tulang, ada apa? Siluet ini juga sangat tinggi, ditutupi dengan baju besi, dan di bawah helm, hanya ada tulang, hanya lubang cahaya ilahi yang berkedip di kedua matanya. Raja Tulang mengacu pada Patriark suku penjara tulang, yang merupakan salah satu dari 8 Raja Dewa. Divine King mengirim pesan secara langsung, dan langsung menghubungi Dewa Kaisar Ilahi. Saya dapat berpikir bahwa itu akan membuat mereka berdua khawatir. Bon King juga sangat rapi. Yang mulia, lubang hitam monster Sovereign ada di sini lagi. Bang! Mata Tuhan terbuka. Langit dan bumi bergetar. Di mana? Tepat di perbatasan antara kita dan Iblis Utara. Kali ini lubang hitam menutupi garis demarkasi kita. Dengan ini yang mulia, lebih besar dari perbatasan. Kaisar terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Memadatkan, bagus sekali. Iblis Utara sudah bernegosiasi denganmu, kan? Busur Bon King, Xiao Wang tidak bergeming, bersikeras untuk menjelajahi lubang hitam bersama kali ini. Kamu melakukannya dengan benar. Kaisar Dewa tiba-tiba bangkit.
Anda pertama-tama menstabilkan mereka yang tinggal di Iblis Utara. Kebetulan alam rahasia Kaisar Dewa baru saja berakhir. Sebagian besar kelompok etnis belum kembali, dan saya akan bersidang. Memahami. Siluet Raja Tulang perlahan menghilang, hanya Kaisar Dewa yang bergumam. Lubang hitam, monster sovereign, akhirnya muncul lagi. Setelah 1 jam, Wu Huazun dengan cepat menemukan Qin Yichen. Leluhur-leluhur. Peristiwa besar. Acara besar sudah keluar. Lubang hitam monster sovereign ada di sini. Kali ini, dia akan muncul di perbatasan antara kita dan monster utara. P lebih besar dari Qin Yichen agresif. Lubang hitam monster sovereign. Perbatasan setan utara. Apa-apaan ini? Setelah beberapa saat mengeluh, Qin Yichen dengan tegas berkata, ini semacam kekejaman bagiku. Mungkin hal yang bagus. Ini omong kosong. Tapi Qin Yichen tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Ye Huazun sangat senang. Tentu saja ini keberuntungan. Dan itu tidak lebih lemah dari keberuntungan God Secret Realm. God Imperial Palace telah berbicara. Dan kali ini lubang hitam monster sovereign. Saya tidak bisa membiarkan Demon Utara memonopoli. Huo. P lebih besar dari Qin Yichen mengangguk. Tetapi dengan cepat bertanya pada Hong Lian di dalam hatinya. Senior, apakah setan utara ini ada apa? Dan lubang hitam monster sovereign? Huo. P lebih besar dari apa yang membuatnya tidak berharap bahwa Hong Lian juga menunjukkan martabat. Iblis utara muda dikatakan. Tampaknya pola alam semesta tidak berubah selama bertahun-tahun, mengguncang surga, menghancurkan bumi, seperti namanya. Menyarankan, dan Dong It, persis sama, tetapi mendominasi bagian utara alam semesta ini. Kepala Qin Yichen, timur, selatan, barat, utara, terletak menurut prefektur Zhong, leluhur ras naga sejati. Dari setan utara harus menjadi penguasa utara. Karakter iblis bahkan lebih bisa dibayangkan. Itu pasti sekelompok tarian iblis. Monster Rache adalah kaisar dan bisa disebut monster realm. Adapun lubang hitam monster sovereign, Hong Lian menggosok dagunya, tersenyum, dan mengingat dengan mata yang indah. Itu sudah lama sekali. Tidak kusangka belum sepenuhnya dikuasai oleh iblis utara. Ceritanya panjang, tapi satu hal yang pasti, yaitu lubang hitam monster sovereign, istilah sebelumnya, atau monster sovereign periode sebelumnya. Hong Lian menjelaskan, istilah terakhir yang saya bicarakan bukanlah penerus. Tetapi itu berarti penguasa monster-monster utara saat ini harus menjadi keturunan dari penguasa monster itu. Qin Yichen tertegun, itu konspiratornya. Kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Hong Lian tidak terlalu peduli. Pemenang adalah raja. Pecundang adalah penjahat. Tidak ada yang perlu dikatakan.